Tornado ngeri di Kentucky, Amerika Serikat, korban tewas diperkirakan 100 orang. Tornado yang menerjang Kentucky, Amerika Serikat memakan korban jiwa. Diperkirakan ada lebih dari 100 orang yang tewas. Seperti dilansir Reuters dan AFP Minggu 12 Desember, terjangan tornado yang paling mematikan dalam sejarah ini menghancurkan sebuah pabrik lilin, kantor pemadam kebakaran dan kantor polisi di sebuah kota kecil di Kentucky. Sebuah panti jompo di Missouri juga hancur. Sementara 6 pekerja di sebuah gudang milik Amazon di Illinois tewas. Gubernur Kentucky Andy Beshear mengatakan kumpulan tornado yang terjadi pada Jumat 10 Desember malam waktu setempat itu adalah yang paling merusak dalam sejarah di Kentucky. Dia mengatakan sekitar 40 pekerja telah diselamatkan di pabrik lilin di kota Mayfield, di mana masih ada sekitar 110 orang yang terperangkap di dalam puing-puing. Pihaknya telah menetapkan keadaan darurat. Sebelum tengah malam saya telah mengumumkan keadaan darurat, kata Gubernur Kentucky Andy Beshear. Selain di Kentucky, 24 tornado dilaporkan terjadi di 4 negara bagian lainnya, yaitu Arkansas, Illinois, Missouri, dan Tennessee menurut Pusat Prediksi Badai NOAA. Kehancuran itu tidak seperti apapun yang saya lihat dalam hidup saya dan saya kesulitan mengungkapkannya dengan kata-kata, kata Beshear pada konferensi pers. Kemungkinan besar lebih dari 100 orang hilang di Kentucky. Beshear mengatakan 189 personil Garda Nasional telah dikerahkan untuk membantu pemulihan pasca tornado. Upaya penyelamatan sebagian besar akan difokuskan di Mayfield yang paling mengalami kehancuran terbesar. Video dan foto yang diposting di media sosial menunjukkan bangunan bata di pusat kota Mayfield rata dengan tanah, dengan mobil yang diparkir hampir terkubur di bawah puing-puing menara di gedung pengadilan Griffith County yang bersejarah runtuh. Presiden Joe Biden juga telah menyetujui deklarasi keadaan darurat pada Sabtu 11 Desember. Dia juga memerintahkan bantuan federal ke Kentucky. Sementara itu, Biden juga menyebut bencana tornado ini adalah yang terbesar dalam sejarah. Salah satu wabah tornado terbesar dalam sejarah kita, kata Joe Biden, seperti dilansir dari AFP. Biden menyebut hal ini adalah tragedi. Dia khawatir korban terus bertambah. Ini adalah tragedi dan kami masih belum tahu berapa banyak nyawa yang hilang dan tingkat kerusakan total, katanya dalam komentar yang disiarkan televisi, menjanjikan bantuan federal untuk 5 negara bagian yang rusak akibat badai. Langkah penampakan tornado Cina yang disebut naga menghisap air. Puting beliung besar yang jarang terlihat pada Sabtu lalu tampak sebanyak 3 kali di lepas pantai kota Dalian di Provinsi Liaoning, Cina Timur Laut. Menarik banyak perhatian dari penduduk setempat. Puting beliung pertama terlihat sekitar pukul 7.45 pagi dan pemandangan langka seperti itu terjadi 2 kali pada sore hari. Dari rekaman yang diambil oleh penduduk setempat, puting beliung berbentuk corong meluncur ke laut dari perairan yang dekat dengan pantai. Menurut saksi mata, puting beliung yang ditemukan pada Sabtu pagi berlangsung selama lebih dari 10 menit. Kemudian itu terus melemah hingga menghilang, hanya menyisakan awan gelap di langit. Awan gelap kemudian menyebabkan hujan lebat. Sering disebut sebagai naga menghisap air. Di Cina, puting beliung adalah jenis tornado yang sering muncul di lepas pantai. Biasanya terjadi antara Mei dan Oktober. Fenomena ini disebabkan oleh tornado yang melewati air dan mengambil kolam air dan kabut. Wuhan porak-poranda diterjang tornado. Pabrik yang sedang dibangun rusak setelah tornado memporak-porandakan distrik Kaidian di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Cuaca ekstrim di Cina Timur renggut 11 nyawa.
Cuaca ekstrim di Provinsi Jiangsu, wilayah Cina Timur, Jumat merenggut 11 nyawa warga setempat. Sebanyak 11 warga tewas dan 102 lainnya terluka saat angin kencang menyertai hujan badai memporak-porandakan kota Nantong, Provinsi Jiangsu. Demikian dilaporkan otoritas setempat. Petugas kedaruratan bencana juga telah mengevakuasi 3.050 orang sejak Jumat tengah malam. Kerusakan listrik sudah dibenahi sehingga suplai energi kembali pulih sejak Sabtu pagi. Demikian otoritas setempat. Bencana alam di wilayah Cina Timur itu terjadi saat puncak arus mudik libur sepekan Hari Buruh Internasional sejak Jumat sore. Bandar udara, stasiun kereta api, jalur bebas hambatan, dan jalan raya padat oleh para pemudik. Warga Cina menjadikan momentum itu sebagai ajang berkumpul dengan keluarga. Sebab pada dalam musim libur Tahun Baru Imlek, otoritas Cina melarang mudik. Dia mengatakan sekitar 40 pekerja telah diselamatkan di pabrik lilin di kota Mayfield, di mana masih ada sekitar 110 orang yang terperangkap di dalam puing-puing. Pihaknya telah menetapkan keadaan darurat. Sebelum tengah malam, saya telah mengumumkan keadaan darurat, kata Gubernur Kentucky Andy Beshear. Selain di Kentucky, 24 tornado dilaporkan terjadi di 4 negara bagian lainnya, yaitu Arkansas, Illinois, Missouri, dan Tennessee, menurut Pusat Prediksi Badai NOAA. Kehancuran itu tidak seperti apapun yang saya lihat dalam hidup saya, dan saya kesulitan mengungkapkannya dengan kata-kata, kata Beshear pada konferensi pers. Kemungkinan besar lebih dari 100 orang hilang di Kentucky. Beshear mengatakan 189 personil Garda Nasional telah dikerahkan untuk membantu pemulihan pasca tornado. Upaya penyelamatan sebagian besar akan difokuskan di Mayfield yang paling mengalami kehancuran terbesar. Video dan foto yang diposting di media sosial menunjukkan bangunan bata di pusat kota Mayfield rata dengan tanah, dengan mobil yang diparkir hampir terkubur di bawah puing-puing menara di gedung pengadilan Griffith County yang bersejarah runtuh. Presiden Joe Biden juga telah menyetujui deklarasi keadaan darurat pada Sabtu 11 Desember. Dia juga memerintahkan bantuan federal ke Kentucky. Sementara itu, Biden juga menyebut bencana tornado ini adalah yang terbesar dalam sejarah. Salah satu wabah tornado terbesar dalam sejarah kita, kata Joe Biden, seperti dilansir dari AFP. Biden menyebut hal ini adalah tragedi. Dia khawatir korban terus bertambah. Ini adalah tragedi dan kami masih belum tahu berapa banyak nyawa yang hilang dan tingkat kerusakan total, katanya dalam komentar yang disiarkan televisi, menjanjikan bantuan federal untuk 5 negara bagian yang rusak akibat badai.